Untuk pembungkus tubuh jenazah laki-laki sebanyak 3 lapis. Ini yang kemarin kita bahas ya. Untuk pembungkus jenazah laki-laki maka 3 lapis kain. Untuk pembungkus tubuh jenazah perempuan sebanyak 2 lapis dan 3 lapis kain untuk dijadikan 1 kerudung, yang kedua baju kurung atau baju gamis boleh atau baju biasa, dan yang ketiga sarung. Jadi kalau untuk perempuan ada 5 helai, 2 helainya lebar-lebar untuk menutupi seluruh tubuh. Kalau untuk laki-laki ada 3 helai. Nah nanti ada juga kesunahan menggunakan untuk celana dalam, cawat. Nah tapi kalau cawat ini memang ulama khilafiyah perlu atau tidaknya. Tapi banyak orang tetap pakai ya, tetap pakaiin celana dalam khusus untuk perempuan. Nah sebelum melipat kain kafan yang ketiganya, maka kita tarik dulu bagian kain yang menutupi auratnya. Ingat loh, dari awal tuh masih tertutup loh. Ya, ingat-ingat jenazah itu tetap harus tertutup auratnya. Jangan mentang-mentang udah mati disarungin doang. Jadi tutup tetap. Nah, setelah barisan kain kafan pertama kedua ditutup, baru kemudian ditarik. Ya, jadi ditarik, kain kafannya diambil. Nah, jadi kain kafannya diambil dari sela-sela si jenazah, ya. Diambil dari sela-sela jenazah. Ini sama berlaku juga yang perempuan. Yang perempuan pun sama. Kalau perempuan itu ketika dia dilipat dengan kain yang pertama, baru kemudian ditarik, ya. Kainnya yang untuk menutupin auratnya ditarik. Intinya seperti itu. Keterangan tentang mengkafani jenazah. Yang perlu dipersiapkan dalam mengkafani jenazah di antaranya: 1. Kasur atau busa atau karpet tebal sebagai alas jenazah. Jadi jenazah itu usahain pakai alas Bapak Ibu, ya. Jadi posisinya itu nggak ditaruh di lantai, ya, jangan ditaruh di lantai, tapi taruh di alas. Boleh pakai karpet, yang bagus itu kasur. Ya, jadi kita memperlakukan jenazah seperti dia masih hidup. Jadi taruh di kasur atau busa yang tebal. Ya, taruh di situ, jangan ditaruh di lantai. Kecuali memang tempatnya nggak ada. Ya, memang nggak memungkinkan atau nggak ada kasur misalnya, ya itu nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin kita tetap memperlakukan jenazah sebagaimana layaknya dia masih hidup. Terus yang kedua, tikar atau bahan tebal, ya, untuk melapisi jenazah yang telah dikafani. Tikar apa tuh sih namanya? Lupa saya tuh. Mendong. Nah, ya itu kayak gitulah. Ya, kloso. Nah, kalau di Jawa Timur kloso. Pandan, ya boleh. Nah, tikar pandan. Pokoknya yang dipakai buat menutupi atau melapisi jenazah yang telah dikafani. Tapi ini nggak wajib, ya. Jadi nggak pakai tikar pun nggak masalah. Nggak ada kasur pun nggak masalah. Digeletakin di bawah nggak masalah. Ya, tidak wajib. Itu kesunahannya. Terus yang ketiga, kain kafan berwarna putih yang cukup menutupi anggota tubuh jenazah. Untuk pembungkus tubuh jenazah laki-laki sebanyak 3 lapis. Ini yang kemarin kita bahas ya. Untuk pembungkus jenazah laki-laki maka 3 lapis kain. Untuk pembungkus tubuh jenazah perempuan sebanyak 2 lapis dan 3 lapis kain untuk dijadikan 1 kerudung, yang kedua baju kurung atau baju gamis boleh atau baju biasa, dan yang ketiga sarung. Jadi kalau untuk perempuan ada 5 helai, 2 helainya lebar-lebar untuk menutupi seluruh tubuh. Kalau untuk laki-laki ada 3 helai. Nah nanti ada juga kesunahan menggunakan untuk celana dalam, cawat. Nah tapi kalau cawat ini memang ulama khilafiyah perlu atau tidaknya. Tapi banyak orang tetap pakai, ya, tetap pakaiin celana dalam khusus untuk perempuan. Terus yang keempat, tali yang terbuat dari kain sebanyak 5 helai, masing-masing kira-kira 1 meter, dan 1 tali yang terbuat dari kain dengan panjang kira-kira 20 sampai 30 cm.
Ya, yang panjang itu digunakan untuk kaki, terus lutut, bagian dada atau perut ya, kemudian bagian atas bahu atau leher, lalu kemudian pocongan. Itu yang 5. Sementara yang pendeknya itu digunakan untuk ngikat kaki ya, dan juga ngikat tangan untuk disedekapin. Kalau metodenya orang yang mandi jenazah Bapak Ibu itu kan beda-beda ya. Saya nerangin mah secara teori aja, prakteknya di lapangan itu kadang-kadang orang beda-beda dalam mengurus jenazah. Ada yang setelah dimandikan langsung diikat ya, jadi kakinya langsung diikat, tangannya langsung diikat, baru kemudian dibawa gitu ya. Ada yang belum diikat sama sekali, ya udah dikainin aja, ditutup pakai kain, kemudian baru dibawa. Setelah ditaruh di kasur baru kemudian diikat. Nah ini metodenya macam-macam, tapi intinya nggak ada masalah, nggak diikat pun nggak masalah ya. Jadi jangan berantem, belum diikat nih, ikat dulu, nggak usah berantem, udah serahin kepada yang biasa ngurusin jenazah, karena polanya orang memang beda-beda, tapi secara intinya tetap sama gitu ya. Terus yang kelima, wewangian, parfum dan sebagainya. Kalau orang zaman dulu pakai cendana ya, macam-macam lah ya. Nah silakan, yang gampang sekarang ya udah pakai semprotin aja tuh, untuk nyemprotin ke kain kafan gitu ya. Terus B, urutan yang dilakukan dalam mengafani jenazah. 1. Pastikan jenazah telah dimandikan dengan benar, lalu dibawa ke alas jenazah dengan tetap tertutup auratnya dengan kain. Jenazah yang dalam keadaan ihram, wajahnya tidak ditutup. Ingat-ingat ya, kalau orangnya dalam keadaan ihram, entah dia sedang pergi haji atau entah dia dalam keadaan umroh, berarti dalam keadaan ihram Bapak Ibu ya, maka mukanya itu kagak boleh ditutupin. Sementara untuk jenazah yang dia tidak ihram, jenazah normal, dia nggak pergi haji, dia nggak sedang dalam keadaan umroh, maka sunnahnya mukanya ditutup ya. Terus yang kedua, kain kafan dipotong dengan agak dilebihkan dari ukuran tubuh jenazah agar mudah diikat ya. Diukur aja kira-kira lah ya, seandainya jenazahnya tingginya 150 cm atau 160-170, lebihin 30 sampai 40 cm untuk memudahkan diikat. Biasanya orang itu bikin kain kafan itu kurang lebih 2,5 meter biasanya ya, tapi bisa lebih pendek, bisa lebih panjang, tergantung orangnya. Cuman secara umum biasanya orang bikin 2,5 meter. Dan perlengkapan itu sekarang udah enak Bapak Ibu, tinggal dicari aja di pasar apa gimana gitu ya, perlengkapan jenazah itu udah lengkap. Beli misalnya 700 atau 800 ribu gitu, itu kain kafannya ada ya, terus sabunnya ada disiapkan, termasuk tikernya juga ada. Nah, pokoknya lengkap lah ya, tinggal pakai, siap pakai. Nah jadi setelah jenazah itu diukur ya kira-kira berapa senti, kemudian dibawa, ditaruh di kasur atau di busa atau di karpet dan sebagainya. Lalu yang ketiga, siapkan tikar atau bahan tebal di atas kasur atau karpet tebal tadi. Jadi jenazah itu tetap posisinya harus tertutup loh, ingat-ingat ya, nggak telanjang dia, posisinya tetap ditutup. Biasanya orang pakai kain batik biasanya. Nah seandainya ini kasur ya, ini kasur. Nah sebelum jenazah itu ditaruh, maka taruh tikernya dulu ya. Setelah kita siapkan tikar, maka letakkan 5 tali kain dengan panjang yang lebih condong ke kanan ya. Jadi seandainya kita sudah naruh tuh tikar di situ, kita taruh dulu tali pocongan jenazahnya. Tali jenazahnya kita taruh 5 biji, kita kira-kira aja. 1 untuk ikat bagian kaki, yang kedua untuk bagian lutut, yang ketiga untuk bagian perut, yang keempat untuk bagian leher, dan yang kelima terakhir untuk pucuk kepala atau pocongan. Untuk jenazah laki-laki, letakkan kain kafan pertama tepat di tengah, lalu kain kafan yang kedua agak ke sebelah kanan, dan kain kafan yang ketiga agak ke sebelah kiri. Jadi ini anggap aja ini kain kafan ya. Ini kain kafan untuk laki-laki, taruh pertama di tengah dulu. Ini kita udah ngukur ya kira-kira jenazah, ini mah gampangnya aja ya. Kasur udah kita pasang, kita taruh talinya, tali 1, 2, 3, 4, 5, lalu kemudian kita tiban sama kain kafan. Nah untuk laki-laki 3 helai ya, 1 ditaruh di pas tengah untuk menutupi jenazah, terus yang kedua ditaruh sedikit sebelah kanan. Jadi yang kedua ditaruh sebelah kanan dikit, tapi posisinya tetap sama ya, perhatikan tuh perbedaannya ya. Jadi posisinya jangan jauh-jauh, cuman untuk menebalkan ya, karena kain kafan itu tipis, jadi untuk menebalkan. Jadi letaknya tetap sama, diratain, cuman ini maju dikit, agak serong ke kanan.
lalu kemudian tiban lagi pakai bagian kiri, ya, agak serong ke kiri, ya, agak serong ke kiri. Ini ukurannya sama Bapak Ibu ya, ukurannya sama, baru serong ke kiri. Ini kalau untuk jenazah laki-laki, karena dia nanti langsung dilipat. Nah kalau untuk perempuan cukup 2, ya, nanti ada 3, 4, 5-nya itu untuk kepala, ya, jilbab, terus baju kurung, terus kemudian sarung. Kalau perempuan 1 di tengah, terus yang satunya lagi agak ke kanan sedikit. Ya, untuk 1 yang di tengah, terus taruh lagi di atasnya agak ke kanan sedikit. Itu untuk jenazah perempuan. Ya. Nah untuk jenazah perempuan, setelah kita letakkan, ya, kain 2 helai, lalu kita letakkan juga kain untuk bagian kerudungnya. Bagian kerudung udah kita siapin, baju kurung atau gamis dan sarungnya sudah kita siapin. Jadi kalau kita sudah letakin itu bahan, ya, katakan ini sarungnya kita taruh, ya, bagian sarung kita taruh. Terus bagian baju kurung, biasanya kalau tukang mayit itu ngambil kain kapan terus dibolongin doang. Jadi kain kapannya kan lurus gini ya, kain kapan lurus gini ya, ya udah dibagi 2 aja, dibagi 2. Setelah dibagi 2, kemudian dibagi 2 lagi. Jadi setelah lurus, ya, dilipat 2, dilipat lagi. Nah setelah dilipat dilobangin, biasanya digunting untuk masuknya kepala, gitu ya. Nah untuk ngelobangin ini juga ada 2 metode. Ada yang sama rata. Kalau ini saya bikin nggak sama rata nih, karena ini untuk bagian belakang, ya. Jadi posisinya jenazahnya itu dimasukin. Ada yang sama rata, ada yang enggak. Itu pun nggak masalah ya, karena nanti juga ketutup dengan sarung. Jadi untuk bagian palanya seperti ini. Nah jadi ditutup. Kalau ada orang yang sama rata nggak masalah, mau lebih panjang pun nggak masalah. Tapi saya sendiri lebih condong sama yang bagian depannya lebih panjang, ya, karena nanti bagian belakang ini tetap ketutup sama bagian kain kafan yang di bawah, gitu. Terus setelah bagian sarung, terus kemudian bagian baju, terus kemudian bagian kerudung. Nah bagian kerudung itu biasanya cuma diambil 30 cm atau 40 cm. Ya, ada bentuknya lurus gini doang. Ya udah nanti tinggal dikerudungin. Ya, palanya tinggal dulu. Ada juga yang dibentukin segitiga. Ini diselan-lurusin gini, terus dilipat. Ya, dilipat menjadi segitiga. Ya, baru kemudian dipakai buat kerudung. Jadi modelnya banyak. Sekali lagi itu tekniknya tukang mandiin mayat beda-beda. Jangan ntar tukang mandi mayatnya pengennya lurus, kita pengennya segitiga. Segitiga lurus bakal repot, malah berantem jadinya. Udah biarin, selain dia. Karena tekniknya memang beda-beda, gitu ya. Nah, setelah kita siapin tuh, ya, dari sarungnya, bajunya, terus kemudian kerudungnya, maka kita berikan wewangian pada kain kafan sebelum meletakkan jenazah. Letakkan jenazah dengan perlahan, dengan keadaan auratnya tertutup. Ya, diingat, auratnya tetap tertutup kain. Nah, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan gambarnya tuh ya. Untuk jenazah laki-laki berada di sebelah kiri, ya, jenazah perempuan sebelah kanan. Nah, tali 1, 2, 3, 4, 5. Tali juga itu bukan sebuah kewajiban ya. Mau talinya 8 boleh, nggak ada masalah. Ya, toh ntar juga dibuka-buka juga. Ya, nggak ditaliin pun nggak apa-apa. Jadi intinya tali itu adalah untuk memudahkan orang membawa jenazah biar nggak aur-auran. Lah udah dibajuin, kalau kagak ditaliin masukin keranda berantakan, ya kan? Makanya ditaliin untuk merapikan si jenazah tadi. Nah, terus yang ke-9, ikat kedua ibu jari kaki jenazah secukupnya dengan tali kain yang panjangnya 20 sampai 30. Nah, yang ke-10, afdol menyedekapkan tangan jenazah dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri, sama seperti orang sholat ya. Nah, boleh juga dilepas. Ya, ada beberapa daerah yang adatnya, lagi-lagi dibalik ke adat nih, adatnya itu jenazahnya nggak disedekepin tapi dilurusin. Nah itu juga boleh, nggak ada masalah. Cuman memang kalau menurut mazhab Syafi'i yang afdal disedekapin, tapi seandainya mau dilurusin gini pun nggak masalah ya. Terus yang ke-11, menutup lubang-lubang tubuh pada jenazah, yakni lubang telinga, hidung, mulut dan kubul serta dubur dengan kapas, dengan tetap menjaga auratnya tidak terlihat atau terbuka. Jadi sebelum tuh kita tutupin dengan kain kafan, ya, dengan posisi masih tertutup dengan kain yang dipakai buat mandi tadi Bapak Ibu ya, masih ditutupin dengan kain penutup aurat lah, saya nyebutnya gampang gitu. Jadi masih ditutupin dengan kain penutup aurat posisinya.
Jadi dengan posisi masih tertutup, kita tutup juga bagian lubang-lubang. Jadi harus disempilin. Kalau muka bisa dibuka ya. Sempilin hidungnya, hidung dua nih, terus kemudian mulut, telinga, terus kemudian kubul dan dubur. Nah, ada juga, ini lagi-lagi teknik yang berbeda. Ada juga orang yang tadi saya sebutin, ada yang sudah dari mandiin udah ditutup. Ada yang model kayak gitu. Ada juga kalau yang perempuan sudah diberikan cawat, ya sudah diberikan celana dalam. Ya, seandainya ini perempuan seandainya ya. Jadi setelah dimandiin ada yang sudah diberikan celana dalam. Celana dalam itu pun ada dua model. Ada yang ukurannya itu bisa digabung nih, ukurannya nggak jauh beda lah ya. Ada yang ditaruh di selangkangan gini langsung ya. Ini mohon maaf, langsung di selangkangan satu, terus kemudian dibikin dua. Itu modelnya. Ada yang seperti itu. Ya, jadi kayak celana dalam biasa ya. Tapi ada juga yang model di lubangin ya, jadi ada kain kafan lurus, jangan terlalu gede karena buat celana dalam doang. Kain kafannya lurus, kemudian dilipat kayak tadi, lipat ya, kemudian dilipat lagi, kemudian digunting. Jadi bagian sebelah kirinya digunting, nah kemudian, nah ini jadi bentuknya kayak celana dalam, kemudian dipasangin. Jadi model celana dalam pun itu juga banyak metodenya. Intinya mah ketutup, ya, intinya mah ketutup. Mau diual-ual juga yang penting ketutup udah. Ya, jadi itu pokoknya tuh. Ya, jadi masalah teknisnya itu memang caranya orang beda-beda. Ya setelah jenazah ditaruh gitu ya, terus kemudian kubul-dubulnya ditutup. Nah maka kemudian kita mulai melipat kain kafan jenazah. Untuk jenazah laki-laki melipat kain kafan pertama dan kedua dengan rapi. Jadi kalau laki-laki mah gampang. Ya setelah kita taruh nih kain kafan ya, ini kain kafan, anggaplah ini kain kafan kedua gitu ya, ini kain kafan keduanya, ini kain kafan ketiganya. Setelah jenazahnya ditaruh langsung dilipat, gampang kalau laki ya. Nah cuman nanti ketika sebelum melipat kain yang ketiga, ini katakan udah kelipat nih, saya ambil satu aja biar gampang ya. Seandainya ini udah kelipat nih, nah sebelum melipat kain kafan yang ketiganya, sebelum melipat kain kafan yang ketiga, maka kita tarik dulu bagian kain yang menutupi auratnya. Ingat loh, dari awal tuh masih tertutup loh. Ya, ingat-ingat jenazah itu tetap harus tertutup auratnya. Jangan tahu-tahu udah mati disarungin doang. Jadi tutup tetap. Nah, setelah barisan kain kafan pertama kedua ditutup, baru kemudian ditarik. Ya, jadi ditarik, kain kafannya diambil. Nah, jadi kain kafannya diambil dari sela-sela si jenazah, ya. Diambil dari sela-sela jenazah. Ini sama berlaku juga yang perempuan. Yang perempuan pun sama. Kalau perempuan itu ketika dia dilipat dengan kain yang pertama, baru kemudian ditarik, ya. Kainnya yang untuk menutupin auratnya ditarik. Intinya seperti itu. Terus yang ke-13, mengambil secara perlahan-lahan kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain kafan terakhir. Nah, untuk jenazah laki-laki yang ke-14, lipatlah kain kafan ketiga dengan rapi, ya. Jadi kain kafannya itu diselipin Bapak Ibu gampangnya. Jadi posisi katakan ini jenazah ya, katakan udah nggak ada penutup auratnya. Nah, jadi posisi jenazah itu, ini kain kafan tuh diselipin. Ya, jadi nggak boleh diler, nggak boleh begini, harus diselipin ke dalam badannya. Baik lapisan yang pertama maupun lapisan yang sampingnya. Nah, bagian gitu ya. Jadi benar-benar tertutup posisinya. Ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalau perempuan ya berarti tinggal tambahin satu lagi. Nah, untuk jenazah perempuan, lipatlah kain kafan keempat dan kelima dengan rapi. Jadi kalau jenazah perempuan tadi setelah dipakein kerudung, ya, dipakein bajunya, ya udah dipakein kerudung, udah dipakein baju, udah dipakein sarung, baru kemudian lipat dari kain kafan yang bawah. Lalu kemudian baru ditutup dengan kain kafan yang kelima. Terus yang ke-15 yang terakhir, mengikat dengan 5 tali yang disiapkan sebelumnya dengan ikatan yang mudah dilepas di sebelah kiri jenazah agar mudah dilepas saat dihadapkan ke arah kiblat. Jadi posisinya diikatnya di tali simpulnya itu sebelah kiri ya, karena dia akan dihadapkan ke arah kiblat di sebelah kanan. Makanya untuk memudahkan orang buka tali kain kafan tadi, maka letakkan di sebelah kiri. Jadi ini bukan karena kewajiban, bukan. Naruh di tengah juga gak apa-apa. Ya, naruh di kanan pun gak apa-apa, cuman ribet orang kasihan. Buat gampangin ngebuka, maka taruh di bagian sebelah kiri. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.